Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 20. Ah, jangan sembarangan bicara, bentaknya marah. Akan tetapi tentu saja dengan perasaan tidak enak dia melepaskan pelukannya yang tadi dilakukan untuk mencegah Cui Ma lari dan membiarkan wanita itu menangis. Tiba-tiba Cui Ma menjerit nyaring sekali. Siluman. Datang hendak mencabut nyawaku. Dia menoleh ke arah darah itu, lalu melarikan diri dengan cepat berloncatan ke atas batu-batu yang besar-besar dan berserakan di tempat itu. Cui Ma. Qian Bu berteriak mengejar. Akan tetapi seperti orang nekat Cui Ma telah lari cepat berloncatan membabi buta. Tiba-tiba dia tergelincir dan terbanting jatuh ke depan. Terdengar suara, prak, dan tubuhnya terguling, tidak bergerak lagi. Cui Ma. Qian Bu melompat dan cepat berlutut di atas batu di mana Cui Ma roboh tadi. Dia memeriksa dan menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah darah cantik yang masih berdiri itu. Dia telah mati, katanya seperti orang mengeluh. Mati. Gadis itu cepat berlari menghampiri dan terbelalak memandang wanita setengah tua yang kini kepalanya pecah berlumuran darah. Kiranya ketika terjatuh tadi, kepalanya menimpa batu keras dan pecah sehingga dia tewas seketika. Dan baru sekarang Willy mendapat kenyataan bahwa wanita yang dipeluk oleh Qian Bu tadi ternyata adalah seorang wanita setengah tua yang mukanya kotor menjijikkan dan yang agaknya adalah seorang wanita yang tidak waras otaknya. Dia siapa? Kenapa? Tanyanya sambil memandang kepada Qian Bu. Akan tetapi Qian Bu masih merasa marah, sedih dan kecewa melihat nasib Cui Ma sehingga dia tidak menjawab pertanyaan gadis itu, malah tidak mempedulikannya lagi dan dia memondong mayat Cui Ma, dibawanya ke tempat yang ada tanahnya. Dia menggali lubang tanpa bicara sepatah kata pun, kemudian mengubur mayat Cui Ma di situ, di depan sebuah gua. Akhirnya dia membersihkan kedua tangannya sambil menghela napas. Qian Bu, kau menganggap dirimu ini siapa sih? Sikapmu begitu sombong. Willy yang sejak tadi diam saja dan menonton semua yang dilakukan Qian Bu sambil duduk di atas batu besar, kini menegur dengan wajah cemberut karena dia merasa sama sekali tidak diacuhkan oleh pemuda itu. Qian Bu menengok dengan alis berkerut. Engkau telah membuat dia ketakutan dan menjadi sebab kematiannya, dan kau sama sekali tidak menyesal? Siluman kecil, ngawur saja bicaramu. Bagaimana duduk perkaranya maka kau katakan bahwa aku menjadi sebab kematiannya? Willy berseru sambil bangkit berdiri dan bertolak pinggang, wajahnya merah karena marahnya. Pemarah benar gadis ini, pikir Qian Bu. Akan tetapi dia tidak mau kalah karena memang dia merasa kasihan sekali kepada Cui Ma dan mendongkol melihat kedatangan gadis itu yang mengejutkan Cui Ma. Kau telah mengejutkan dia, mengira engkau siluman maka dia lari lalu terjatuh. Apa kau tidak melihat itu? Kalau dia menganggap aku siluman, apakah itu kesalahanku? Kalau dia takut melihat aku lalu lari seperti gila, apakah itu juga kesalahanku? Kalau kau yang dekat dengan dia tidak mampu mencegah dia lari, apakah itu pun kesalahanku? Kalau memang wajahku jelek sekali seperti siluman sehingga membuat dia takut, apakah itu juga kesalahanku? Diberondong oleh ucapan yang nadanya menantang dan mengejek, namun tak dapat dibantah kebenarannya itu membuat Qian Bu merasa tidak enak dan serba salah. Memang kalau dipikir benar-benar, tentu saja munculnya gadis itu tidak salah dan tidak sengaja hendak mengagetkan Cui Ma. Kau tidak berwajah jelek, saking bingungnya dia membantah kalimat terakhir itu. Sudah jelas dia menyangka aku siluman sehingga dia ketakutan. Wajahku jelek seperti siluman, dan apa dayaku? Kalau dia diserang dengan kata yang mengandung kemarahan, agaknya Qian Bu akan dapat membalas karena dia pun terhitung seorang yang pandai bicara, bahkan dulu sebelum dia menjadi siluman kecil, dia adalah seorang pemuda yang lincah jenaka dan pandai menggoda orang lain dengan kata-kata, akan tetapi kini melihat darah itu memburuk-burukan diri sendiri, dia menjadi makin tidak enak. Tidak, sebaliknya malah, kau cantik sekali. Sudah keluar pula sifat cabulnya. Willy mengejek. Qian Bu makin bingung. Celaka, gadis ini benar-benar membuat orang menjadi kewalahan dan mendongkol sekali. Maksudku, kau tidak jelek dan karena cantik itu agaknya dia menyangka kau siluman. Tentu saja bukan salahmu, akan tetapi, aku kasihan sekali padanya. Nasibnya demikian buruk sampai matinya. Dan pemuda itu memandang ke arah gundukan tanah campur batu yang menjadi kuburan Cui Ma itu.
Melihat sikap yang sungguh-sungguh dari pemuda itu, Willy juga mereda rasa penasarannya dan dia bertanya sambil memandang ke arah kuburan itu. Siapakah dia itu? Namanya Cui Ma, dia pelayan dari Ang Siok Bei yang telah menjadi gila karena tekanan batin yang hebat dan dia sampai di sini karena dilempar ke sungai Huangho dan hanyut oleh pusaran air. Ih! Siapa yang melakukannya dan kenapa? Siapa pula itu Ang Siok Bei? Dia adalah ibu Ang Tek Hoat. Tek Hoat? Tek Hoat? Serasa pernah aku mendengar nama itu? Willy mengerutkan alisnya sambil mengingat-ingat. Mungkin saja. Dia pernah terlibat dalam urusan pemberontakan Pangeran Liong Bin Ong. Dia terkenal dengan julukannya si Jari Maut, Ang Tek Hoat. Ah, benar. Wah, dia terkenal sekali dan orang itu amat menarik. Kau bilang bahwa wanita tadi adalah pelayan ibu si Jari Maut? Melihat betapa Willy amat tertarik, maka dengan singkat Kian Bu lalu menuturkan tentang pertemuannya dengan Cui Ma dan tentang cerita Cui Ma bahwa ibu dari Tek Hoat telah dibunuh oleh orang-orang Butan yang dipimpin oleh orang yang bernama Mohinta, seorang panglima dari Butan yang lihai. Willy mendengarkan dengan penuh perhatian dan dia kembali memandang ke arah kuburan itu. Maafkan aku, tadinya kusangka. Kau sangka apa? Dari atas kulihat engkau memeluk seorang wanita, kelihatan kalian seperti sedang bercinta-cintaan dan bermesra-mesraan. Kian Bu sudah mendapatkan kembali sifatnya yang nakal dan suka menggoda orang. Andai kata benar demikian, mengapa? Kedua pipi itu berubah merah dan matanya bersinar marah. Aku sih tidak peduli. Akan tetapi karena kau bilang hendak mencarikan obat untuk Sumakian Li, dan melihat kau bermain gila, maka aku sudah menegurmu. Obat? Ah, benar. Agaknya aku sudah menemukan tempatnya, berkat petunjuk dari Cui Ma. Berkata demikian, Kian Bu lalu melangkah menuju ke gua yang ditunjuk oleh Cui Ma tadi. Willy cepat mengikutinya dan mereka berdiri di depan gua besar yang agak gelap karena sinar matahari tidak dapat langsung masuk ke dalamnya. Akan tetapi lambat laun mata mereka sudah menjadi biasa dan ketika mereka memasuki gua, kelihatanlah oleh mereka banyak sekali kerangka kecil di situ. Cui Ma bilang bahwa gua ini penuh tengkorak bayi dan anak kecil. Agaknya inilah gua tengkorak itu, kata Kian Bu sambil memandang tengkorak dan tulang-tulang berserakan. Tidak ada tengkorak bayi atau anak kecil. Ini adalah tengkorak dan kerangka binatang, semacam monyet, hanya mukanya seperti anjing. Tidak salah lagi, ini adalah kerangka binatang babon yang tubuhnya monyet dan mukanya anjing. Ini agaknya menjadi kuburan mereka. Dan Cui Ma bilang di sini terdapat mata iblis, kata pula Kian Bu. Mereka masuk terus ke dalam gua yang agak panjang itu. Tiba-tiba Willy berseru. Ih, dan otomatis tangannya memegang tangan Kian Bu. Pemuda ini pun terkejut sehingga dia pun membalas pegangan tangan itu. Mereka saling berpegang tangan dan jantung mereka berdebar tegang. Jauh di sebelah dalam, di tempat gelap, nampak banyak mata yang mencorong dan bersinar-sinar memandang ke arah mereka. Bukan mata manusia, bukan pula mata binatang, dan agaknya itulah mata iblis yang ditakuti oleh Cui Ma. Tiba-tiba Willy tertawa dan melepaskan tangannya. Ah, memang benda yang berkilau dan mengeluarkan sinar, akan tetapi lihat, sinarnya tidak pernah bergerak. Bukan mata, melainkan benda-benda bersinar. Benar engkau, Nona. Dan agaknya inilah yang kucari. Lihat, bukankah sinarnya berubah-ubah dan seperti warna pelangi? Inilah jamur pancawarna itu. Menurut penuturan Sai Chuka Aiong, jamur itu hanya mengeluarkan sinar di tempat gelap, kalau di tempat terang tidak bersinar. Kian Bu mendekat, berjongkok dan menggunakan tangannya mencabuti jamur-jamur itu. Jamur-jamur itu masih bersinar-sinar di tangannya ketika dia bawa keluar. Akan tetapi setibanya di luar, jamur-jamur itu kehilangan sinarnya dan berubah sebagai jamur biasa saja. Inilah obatnya, tidak salah lagi. Kian Bu berseru dan menoleh ke arah kuburan Cui Ma sambil berkata. Terima kasih, Cui Ma, engkau telah menyelamatkan kakakku. Belum tentu, tiba-tiba Willy berkata. Kalau kau tidak dapat keluar dari sini dan cepat-cepat memberikan jamur itu kepada kakakmu, mana bisa dia tertolong? Mari, kuantar kau naik. Willy mengeluarkan suara melengking dan burung Garuda itu menyambar turun lalu hinggap di atas batu di depan gadis itu. Siluman kecil. Namaku Sumakian Bu, Nona. Sebaiknya sekarang ku kenal sebagai siluman kecil saja.
Kau akan kubantu agar dapat naik ke sana. Terima kasih, Nona. Akan tetapi, Qian Bu meragu karena dia merasa ngeri kalau harus duduk membonceng lagi. Dia tidak berani tanggung kalau tidak akan bangkit berahinya lagi duduk berimpitan dengan Nona yang amat cantik itu. Kau kira akan membonceng? Aku pun tidak mau. Kalau aku duduk di depan. Di depan pun berbahaya. Seorang cabul seperti engkau. Kalau begitu tinggalkan saja aku di sini, Nona, aku akan mencari jalan keluar sedapatku dan aku tidak mau menyusahkanmu. Sombong. Willy meloncat dengan gerakan ringan sekali ke atas punggung Garudanya dan burung itu pun terbang ke atas. Willy menjenguk ke bawah sambil berteriak. Kau bergantunglah pada ini. Dan sehelai sabuk sutera merah muda meluncur ke bawah. Qian Bu tersenyum. Memang banyak akalnya Nona ini, pikirnya dan karena dia harus cepat-cepat dapat kembali ke kakaknya, maka dia pun lalu meloncat dan menangkap ujung sabuk sutera itu, bergantung di udara. Gadis itu mengeluarkan suara melengking dan burungnya terbang ke atas dengan cepat sekali. Tubuh Qian Bu tetap bergantung dan diam-diam pemuda perkasa ini merasa ngeri juga. Dia tahu bahwa nyawanya berada di telapak tangan Nona itu karena sekali saja Nona itu melepaskan sabuk, betapapun tinggi kepandaiannya, dia tidak akan mungkin dapat menyelamatkan nyawanya lagi. Untuk keluar dari tempat itu, belum tentu akan dapat dilakukannya dalam waktu berhari-hari karena dia harus akan mencari-cari jalan lebih dulu, akan tetapi dengan menggantung pada sabuk sutera itu, dalam waktu beberapa menit saja dia sudah tiba di atas tebing dan dia meloncat turun. Burung Garuda itu terbang perlahan berputaran di atas kepalanya dan gadis itu menjenguk ke bawah. Siluman kecil, kau cepat bawa obat itu kepada kakakmu. Qian Bu menjura ke arah gadis itu dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil berkata. Engkau sungguh amat baik, Nona. Engkau telah menolong aku dan berarti engkau telah menyelamatkan nyawa kakakku. Aku mengaturkan terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak membantumu. Kalau tidak ingat kepada kakakmu, apa kau kira masih hidup setelah apa yang kau lakukan di atas punggung Garuda kemarin? Wajah Qian Bu terasa panas dan menjadi merah sekali. Nona, semua itu terjadi tanpaku sengaja, apakah kau tidak dapat memaafkan aku? Sudahlah, cepat pergi dan obati kakakmu. Tapi tinggalkan dulu namamu, Nona. Aku tidak ingin menjadi kenalanmu. Tidak. Akan tetapi kalau kakakku bertanya siapa adanya Dewi Kahyangan yang menolongnya bagaimana aku akan menjawab? Disebut Dewi Kahyangan, Willy tersenyum. Engkau memang perayu besar. Katakan saja bahwa 5-6 tahun yang lalu aku pernah mengobati luka di paha kakakmu. Setelah berkata demikian, dia menepuk punggung Garudanya yang terbang cepat ke atas. Qian Bu menjadi bengong. Pernah kakaknya dahulu bercerita betapa ketika kakinya terluka parah, terkena ledakan senjata rahasia Mao Xiao Moli, paha kakaknya yang terluka itu diobati dan disembuhkan oleh seorang gadis cilik yang bernama Kim Hui Li, yaitu putri dari Hek Tiao Lomo Ketua Pulau Neraka. Jadi gadis cantik jelita itu adalah putri Ketua Pulau Neraka? Engkau Kim Hui Li dari Pulau Neraka? Dia berseru nyaring ke arah burung Garuda yang sudah terbang tinggi. Tidak ada jawaban kecuali suara melengking nyaring yang makin menjauh, entah lengking gadis aneh itu ataukah lengking Garuda. Qian Bu melakukan perjalanan cepat sekali, akan tetapi ketika dia tiba di perbatasan Provinsi Honan di mana tempo hari pasukan kerajaan berada, kini tempat itu telah menjadi sunyi dan tahulah dia bahwa pasukan itu telah meninggalkan tempat itu. Dan hal itu memang benar. Setelah Pangeran Yonghua selamat sampai di Istana Kaisar, Kaisar lalu memerintahkan agar pasukan kembali ke kota raja. Kaisar tidak ingin melihat timbulnya perang saudara yang baru, karena pasukan lebih diperlukan untuk menjaga perbatasan dengan negara tetangga dan melindungi tanah air dari serbuan orang-orang liar terutama dari utara dan barat, daripada dipergunakan untuk perang saudara. Adapun mengenai tanda-tanda dan sikap-sikap memberontak dari para gubernur, akan diserahkan kepada orang-orang pandai dari kerajaan untuk mengatasi dan membereskannya. Setelah mendapatkan kenyataan bahwa pasukan telah meninggalkan tempat itu, Qian Bu teringat akan pesan Sai Chu ke Aiong, maka tanpa membuang waktu lagi dia langsung pergi dengan cepat menyusul ke puncak Bukit Nelayan, yaitu bukit di tepi sungai sebelah selatan kota Paoteng di mana Sai Chu ke Aiong tinggal.
Beberapa hari kemudian, setelah dia tiba di puncak Bukit Nelayan, benar saja dia bertemu dengan Sai Chu Kaiong dan kakaknya juga berada di situ, berbaring di dalam sebuah kamar dan keadaannya tidaklah separah ketika dia tinggalkan berkat perawatan yang baik dari seorang ahli pengobatan yang pandai, yaitu Sai Chu Kaiong. Kakek itu girang dan kagum sekali menerima jamur pancawarna dari Qian Bu. Benar, benar inilah jamur yang mujizat itu. Sumatei Hiap, sungguh engkau hebat sekali, dan kakakmu tentu akan sembuh dengan cepat berkat obat ini, kata kakek itu sambil membawa masuk jamur itu untuk dibuatkan ramuan obat. Qian Bu memandang girang dan menoleh ketika kakaknya berkata, "Buti, engkau telah bersusah payah untukku. Aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu, adikku." Qian Bu duduk di atas bangku dekat pembaringan kakaknya, wajahnya berseri gembira dan dia berkata, "Liko, kau tidak semestinya mengucapkan terima kasih kepadaku, karena yang berjasa mendapatkan jamur mujizat itu bukanlah aku. Aku tahu, memang Lo Cianpue Sai Chu Kaiong juga telah melimpahkan budi kepadaku, akan tetapi engkau yang bersusah payah mendapatkannya, padahal menurut cerita Lo Cianpue itu, amat sukarlah mendapatkannya dan kau telah berhasil dalam waktu singkat." Sama sekali bukan aku. Kalau tidak ada pertolongan orang itu, kiranya belum tentu 1 bulan lagi aku sudah dapat kembali, bahkan belum tentu bisa mendapatkan jamur itu. Begitukah? Siapakah penolong yang budiman itu, adikku? Dia adalah seorang yang amat kau kenal baik, Koko. Siapa? Pacarmu. Qian Li terkejut dan mengerutkan alisnya memandang wajah adiknya yang berseri dan kemudian dia tersenyum. Biarpun adiknya ini telah mengalami banyak sekali perubahan, rambutnya putih semua persis seperti keadaan ayah mereka si pendekar super sakti, wajah adiknya itu sudah nampak dewasa dan matang, namun ternyata adiknya masih belum kehilangan sifat kebengalannya. "Qian Bu, jangan main-main kau," katanya menegur karena dia mengira bahwa yang dimaksudkan oleh Qian Bu itu tentulah Cheng Cheng, atau Lu Cheng, atau kini telah menjadi istri Cao Kok Chu putra sulung Jenderal Cao Liang yang dulu berjuluk Topeng Setan. Begitu mendengar adiknya menyebut, "pacarmu," terbayanglah wajah Cheng Cheng, akan tetapi Qian Li cepat mengusir bayangan itu karena maklum bahwa tidak semestinya lah kalau dia membayangkan wajah istri orang lain. Melihat wajah kakaknya menjadi agak muram, Qian Bu segera teringat dan maklum, maka cepat-cepat dia menyambung. "Bukan dia maksudku, Liko, akan tetapi darah cantik jelita yang menjadi pacarmu dalam cinta pertamamu." "Hayo, masa kau lupa lagi siapa yang menerima cinta pertamamu?" Qian Li masih mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa adiknya ini bengal dan suka menggoda orang, terutama menggoda wanita-wanita muda. Dia sendiri jarang bergaul dengan wanita, dan selama hidupnya, baru 1 kali dia jatuh cinta benar-benar dan ternyata yang dicintanya itu, Cheng Cheng, keponakan tirinya sendiri. Cheng Cheng adalah putri gelap dari mendiang Wan Keng In, sedangkan Wan Keng In itu adalah anak kandung dari ibunya sendiri, jadi satu ibu lain ayah dengan dia. Tentu saja tidak mungkin dia berjodoh dengan Cheng Cheng dan kenyataan itu sebenarnya banyak menolongnya, karena kalau tidak, tetap saja dia akan patah hati, malah lebih parah lagi karena ternyata Cheng Cheng mencinta seorang laki-laki lain, yaitu Cao Kok Chu. "Aku tidak mengerti siapa yang kau maksudkan itu, Buti," katanya menggeleng kepala. Qian Bu tertawa. Dia sendiri tidak mau memperkenalkan namanya. Akan tetapi dia adalah seorang gadis yang cantik jelita dan manis sekali kokoh, galak dan lincah, menunggang seekor garuda, pakaiannya serba hitam dan ilmu kepandaiannya hebat. Qian Li tetap tidak dapat menduga siapa adanya gadis itu. "Siapakah dia, Buti? Katakanlah, siapa dia dan mengapa kau tadi mengatakan bahwa dia adalah pacarku?" "Dia tidak bilang begitu, Koko, maafkan aku. Akan tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia dahulu pernah menolongmu dan mengobati pahamu yang terluka parah 5-6 tahun yang lalu." Dia? Tentu saja Qian Li teringat baik akan peristiwa itu. 5 tahun lebih yang lalu dia terluka oleh ledakan senjata rahasia Mao Xiao Moli, dan dia tentu akan tertawan musuh dan tidak berdaya dalam keadaan luka itu kalau tidak ditolong oleh seorang gadis cilik yang manis dan mungil, murid keponakan Mao Xiao Moli sendiri, gadis yang muncul bersama banyak kucing. Kim Hui Li atau putri tunggal dari Hek Tiao Lomo ketua Pulau Neraka? Terbayanglah dia wajah anak yang cantik itu. "Benar dia, tentu kau ingat sekarang bukan?"
Koko? Tanya Qian Bu sambil tersenyum dan menyelidiki wajah kakaknya. Dia tahu bahwa kakaknya telah patah hati karena kasih tak sampai dan dia akan senang kalau kakaknya ini mendapatkan seorang pacar baru, dan gadis pakaian hitam itu memang hebat. Kim Hui Li, putri Hektiao Lomo dari Pulau Neraka? Qian Li menegaskan. Benar, dialah orangnya yang memungkinkan aku secepat ini memperoleh jamur itu untukmu, Koko. Qian Bu lalu menceritakan semua pengalamannya ketika dia mencari jamur dan bertemu dengan Hui Li yang memboncengkannya turun ke bawah tebing itu. Tentu saja dia tidak berani menceritakan tentang peristiwa memalukan dan lucu ketika dia terserang oleh nafsu berahi yang bangkit ketika dia dibonceng di belakang tubuh Hui Li dan betapa Hui Li menjadi marah-marah dan menyerangnya sehingga dia terjatuh ke bawah. Dia cinta padamu, Koko. Hus. Qian Li membentak dengan muka berubah merah. Jangan menyalah tafsirkan kebaikan orang, Buti. Apakah karena dia dahulu pernah mengobati pahaku, kemudian sekarang membantumu mencari jamur pancawarna, lalu kau anggap kebaikan hatinya itu sebagai tanda jatuh cinta? Kau sungguh terlalu merendahkan kebaikan orang, Buti. Bukan begitu, Liko. Aku tentu saja tidak akan sembarangan bicara kalau tidak ada bukti-bukti nyata. Buktinya menyatakan bahwa dia cinta kepadamu. Kau masih bengal seperti dulu, Qian Bu. Hayo apa buktinya? Qian Li mendesak. Ketika dia mengobati pahamu dahulu tentu saja aku tidak dapat membuktikannya, apalagi ketika itu dia tentu masih kecil, belum dewasa, maka tidak patut bicara tentang cinta. Akan tetapi sekarang, dia telah menjadi seorang darah dewasa yang cantik jelita dan manis sekali, Koko. Hal itu belum menjadi bukti bahwa dia cinta padaku, agaknya padamulah dia jatuh hati, Buti, karena engkau selalu pandai merayu wanita. Tidak, Liko, dengarlah dulu ceritaku. Kukatakan tadi bahwa dia menolongku membonceng garudanya turun ke dasar tebing. Nah, dalam penerbangan itu dia bertanya mengapa kau terluka, dan dia tadinya sudah menunjukkan pula bahwa hanya karena mendengar Qian Li terluka saja maka dia mau membantuku. Ketika aku berterus terang mengatakan bahwa kau terluka oleh pukulanku, sebelum aku sempat menceritakan bahwa hal itu kulakukan tanpa sengaja dia sudah menjadi begitu marah dan dia menyerangku sampai aku terjungkal dari atas punggung garudanya. Ah! Qian Li terkejut sekali, untung burung itu telah terbang rendah dan hampir sampai di dasar tebing sehingga aku selamat. Akan tetapi bukankah hal itu jelas membuktikan bahwa dia cinta padamu sehingga ketika dia mendengar engkau luka terpukul olehku dia lalu marah dan hendak membunuhku? Dia ganas. Qian Li berkata lirih. Tentu saja dia tidak memikirkan gadis itu, melainkan memikirkan bahaya yang mengancam adiknya. Akan tetapi dia sudah kuceritakan bahwa perkelahian antara kita adalah karena tidak tahu, maka dia berbaik kembali dan mau mengantarku naik dengan garudanya setelah aku berhasil menemukan jamur itu. Karena petunjuk wanita gila itu seperti yang kau ceritakan tadi? Ah, sungguh hebat pengalamanmu, adikku. Siapa kira di tempat itu kau bertemu dengan pelayan Ibu Tek Hoat yang menceritakan peristiwa hebat yang menimpa diri Ang Siok Bei itu. Entah Tek Hoat sudah mendengar atau belum bahwa ibunya dibunuh oleh Mo Hinta dan teman-temannya dari Butan. Percakapan mereka terhenti karena munculnya Sai Chu Kaiong yang datang bersama Xiao Hong dan Gu Xin Kai. Xiao Hong membawa periuk obat yang terisi godokan obat yang berwarna hijau. Ah, Sumate Hiap, kata Sai Chu Kaiong kepada Qian Bu. Kakakmu tidak boleh diajak bicara terlalu banyak. Dia harus banyak istirahat karena luka yang dideritanya amat hebat. Jamur pancawarna ini akan menyelamatkannya, namun dia harus banyak beristirahat. Kakek ini lalu mengambil periuk dari tangan Xiao Hong dan memberi minum ramuan jamu pancawarna yang telah digodok dengan obat-obat lain itu kepada Qian Li. Rasanya pahit dan baunya tidak sedap, agak amis dan wengur, akan tetapi ada hawa yang hangat menjalar dari perut setelah Qian Li menghabiskan obat semangkok itu. Sekarang, beristirahatlah, Tai Hiap, kata Sai Chu Kaiong kepada Qian Li. Setiap hari Tai Hiap harus minum obat, ramuan ini 3 mangkok, pagi siang dan sore. Maka mulailah Qian Li minum obat campur jamur mujizat itu, dilayani oleh Xiao Hong yang menggodokkan obatnya dan Qian Bu yang menjaganya siang malam. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali atas perkenan Sai Chu Kaiong, Qian Bu memondong tubuh Qian Li yang belum boleh banyak bergerak itu keluar dari kamar, menuruni puncak dan menuju ke tepi sungai.
Qian Bu menurunkan tubuh kakaknya di atas rumput hijau. Hawa amat nyaman di pagi hari itu, apalagi setelah matahari pagi yang murni dan jernih itu mulai melimpahkan cahayanya yang keemasan. Sekarang tiba saatnya engkau menceritakan semua pengalamanmu, Buti. Mengapa selama 5 tahun ini engkau tidak pernah pulang ke Pulau Es dan kemana saja engkau pergi? Mengapa pula rambutmu menjadi putih semua seperti itu? Apakah memang karena engkau mewarisi warna rambut ayah, ataukah ada terjadi hal lain? Mendengar pertanyaan kakaknya itu, tiba-tiba saja wajah siluman kecil itu menjadi muram kembali. Kalau tadinya semenjak dia mencari obat jamur dan bertemu dengan Huili, hampir pulih kembali kegembiraannya dan hampir nampak kembali sifat-sifat Qian Bu yang lincah gembira, kini dia kembali muram seperti wajah siluman kecil selama ini. Dia menarik napas panjang dan berkata lirih dan lambat. Aku telah tenggelam di dalam kedukaan hebat, Koko. Semenjak aku melihat pencurahan kasih sayang dari Putri Shanti Dewi kepada Ang Tek Hoat di dalam hutan, semenjak aku melihat kenyataan bahwa putri yang kucinta dengan sepenuh jiwa raga itu ternyata mencinta orang lain, aku tidak dapat menahan guncangan batin karena kecewa dan duka. Dan aku tenggelam di dalam kesedihan seperti hampir gila dan tidak ingat apa-apa lagi. Qian Li menarik napas panjang dan memegang tangan adiknya penuh kasih sayang dan belas kasihan. Aku tahu, adikku. Aku telah mengenal pula perasaan itu. Lanjutkanlah ceritamu. Aku seolah-olah menjadi bosan hidup. Alam di sekelilingku berubah seperti neraka dan aku tidak ingin kembali ke Pulau Es. Tidak ingin bertemu siapapun juga kecuali bertemu dengan malaikat maut yang boleh mencabut nyawaku. Aku pergi merantau kemanapun kakiku membawaku, tanpa tujuan, tanpa kemauan dan yang ada hanya perasaan merana dan sengsara. Ah, kasihan sekali kau, Buti. Tidak kusangka seorang yang segagah dan selincah engkau, yang selalu gembira dan nakal, ternyata begitu lemah setelah tertimpa kekecewaan cinta. Qian Li memandang dengan sinar mata terharu sekali. Aku sendiri pun merasa heran, Koko. Tadinya kuanggap bahwa cinta terhadap wanita hanya merupakan permainan belaka. Akan tetapi cintaku terhadap Shanti Dewi sungguh lain sama sekali. Putri itu telah menguasai seluruh jiwa ragaku, setiap bulu di tubuhku seperti telah mencintainya dan tidak mau berpisah lagi dari sisinya, maka begitu terjadi perpisahan dan kenyataan bahwa aku tidak dapat mendekatinya, aku jatuh dan hancur lebur. Akan tetapi biarlah kulanjutkan ceritaku agar tidak membosankan engkau yang mendengar aku merengek-rengek tentang cintaku yang gagal, Koko. Dengarlah. Qian Bu lalu bercerita. Dengan hati patah dan hancur dia lalu merana, naik turun gunung, menyeberangi sungai dan telaga, masuk keluar hutan-hutan besar dan lebat, sama sekali tidak mempedulikan lagi dirinya sehingga pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Rambutnya terurai riap-riapan tanpa pernah dibereskan. Karena membiarkan dirinya tenggelam dalam duka sedemikian rupa, dan mungkin karena ditambah dengan keturunan, dalam waktu beberapa bulan saja sudah tumbuh rambut putih di kepalanya. Pada suatu hari, tanpa disadarinya dia tiba di perbatasan Provinsi Hopei sebelah selatan dan mendaki sebuah bukit. Karena dia tidak mempedulikan apa-apa lagi, maka dia tidak peduli pula akan cegahan orang-orang ketika dia tiba di bawah bukit. Orang-orang itu memperingatkannya agar tidak naik ke bukit itu, karena menurut mereka, bukit itu berada di bawah kekuasaan kakek dewa yang menghuni di gedung tua di puncak bukit itu dan kakek dewa itu amat galak, tidak memperkenankan sembarangan orang mendekati gedungnya. Akan tetapi Qian Bu tidak mempedulikan itu semua, bahkan dia seperti sengaja hendak menempuh bahaya karena baginya pada waktu itu, kalau kematian datang, hal itu dianggapnya baik sekali. Dia seperti orang nekat dan dengan sembarangan saja dia lalu mendaki bukit yang sunyi itu pada waktu matahari mulai tenggelam. Senjakala mendatangkan sinar layung yang kemerahan di permukaan bukit, membuat segala sesuatu seperti menyala kekuningan, terang sekali dan sesungguhnya amatlah indahnya. Namun bagi seorang yang sedang dilanda kedukaan hati dan pikirannya sendiri, tidak ada apa-apa yang indah, adanya hanya mengesalkan dan menjemukan hati belaka. Jelaslah bahwa indah dan buruk hanyalah penilaian yang sesuai dengan keadaan hati seseorang belaka. Kenyataannya tidaklah baik atau buruk, melainkan ya sudah begitu, apa adanya, tidak baik tidak buruk, tidak indah tidak jelek. Hanya pikiran dan hati sendirilah yang memberi penilaian, sesuai dengan suka dan tidak suka, menyenangkan dan tidak menyenangkan, menguntungkan dan merugikan.
Ketika malam mulai datang, gelap menyelimuti cahaya terakhir dari matahari, Qian Bu menghentikan langkahnya dan duduklah dia di atas batu di tepi jurang, melamun, kadang-kadang merenung ke dalam kegelapan, kadang-kadang pula dia berdongak memandang langit yang terhias bintang-bintang muda yang berkedap-kedip lemah di langit yang masih muda warnanya. Pikirannya kosong, melayang-layang tanpa arah tujuan tertentu, suasana menjadi lengang dan kesepian menyelimutinya, menimbulkan keternyuhan hati yang makin merana. Dia tidak tahu di mana dia berada. Sebenarnya pada saat itu dia telah berada di pegunungan Taihangsan, di sebuah di antara puncak bukit-bukit di sekitar pegunungan itu. Tiba-tiba terdengar suara suling melengking, memecah kesunyian malam, menyelinap di antara suara belalang dan jengkerik serta binatang-binatang kecil yang biasa meramaikan suasana keheningan malam. Qian Bu tertarik oleh suara suling itu. Sungguh nyaring sekali suara suling itu, peniupnya tentu seorang yang pandai. Seperti ada daya tarik luar biasa pada suara suling itu. Qian Bu lalu bangkit berdiri dan berjalan menuju ke arah suara itu. Sementara itu, bintang-bintang di langit mulai nampak lebih terang karena langit makin tua warnanya, dan bintang-bintang itu kelihatan seperti permata-permata indah tergantung pada beludru hitam yang bersih. Tidak begitu gelap keadaan di tempat itu sehingga Qian Bu dapat melihat seorang kakek yang duduk bersandarkan batang pohon dan meniup suling. Suara suling itu terhenti seketika dan kakek itu meloncat. Di tangan kanannya nampak sebatang tongkat dan sebatang suling yang putih berkilau telah diselipkan di ikat pinggangnya. Kakek itu tinggi kurus dan usianya tentu sudah 65 tahun lebih. Sikapnya agung dan gagah ketika dia berdiri dengan kaki terpentang lebar, tongkatnya melintang dan matanya memandang Qian Bu penuh perhatian dan kecurigaan. "Siapa kau? Mau apa naik ke bukit ini yang berada di bawah kekuasaan kami? Hayo cepat kau pergi dari sini sekarang juga," bentak kakek itu. Qian Bu mengerutkan alisnya. "Apakah engkau ini yang dinamakan orang di bawah sana sebagai kakek dewa?" tanyanya. Kakek itu mendengus dan menggerakkan tongkatnya yang panjang. "Kalau benar mau apa?" Kalau benar begitu, namamu saja kakek dewa, akan tetapi sikapnya lebih menyerupai kakek iblis." "Bocah keparat! Berani engkau memaki Jin Xiao Lo Jin, kakek suling perak? Hayo pergi, aku masih sabar dan dapat mengampunimu. Aku tidak mau ribut dengan seorang bocah masih ingusan." Qian Bu yang memang sedang murung itu, menjadi marah. "Kakek sombong, kalau aku tidak dapat mengalahkan engkau lebih baik aku mati saja." Ucapan yang sebenarnya keluar dari hati yang kesal itu tentu saja membuat Jin Xiao Lo Jin menjadi marah bukan main. "Bocah tak tahu diri. Pergi," bentaknya, dan tangan kirinya menampar. Dia mengira bahwa Qian Bu adalah seorang pemuda ugal-ugalan dari bawah gunung, maka dia bermaksud untuk menampar pundaknya agar pemuda itu takut dan lari. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya melihat pemuda itu tidak mengelak atau menangkis. Plak! Tubuh kakek itu terhuyung dah hampir roboh. Maklumlah kakek itu bahwa dia berhadapan dengan seorang pandai yang agaknya memang datang untuk mengacau, maka sambil berseru keras dia sudah menggerakkan tongkat panjangnya menyerang. Wut! Wir! Qian Bu juga kaget. Bukan main lihainya tongkat itu, gerakannya cepat dan mengandung angin pukulan yang dahsyat. Ternyata bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang benar-benar amat lihai, maka dia pun tidak mau mengalah begitu saja. Cepat dia mengelak dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang seru dan kakek itu berkali-kali mengeluarkan seruan kaget ketika melihat betapa tongkatnya membalik dan telapak tangannya panas ketika bertemu dengan lengan pemuda itu. "Keparat," bentaknya dan dengan sepenuh tenaganya karena penasaran, dia mengarahkan hantaman tongkatnya pada kepala Qian Bu. Sekali ini dia menyerang untuk membunuh. Qian Bu menanti sampai tongkat itu menyambar dekat. Lalu dia menggerakkan kedua lengannya memapaki dari kanan kiri dengan gerakan menggunting. Krek-krek. Tongkat panjang itu patah-patah menjadi 3 potong dan bagian tengahnya terlempar jauh. Kakek yang mengaku berjuluk Jin Xiao Lo Jin itu berseru keras saking kagetnya dan marahnya. Dia adalah murid pertama dari Xin Xiao Seng Jin, kakek dewa seruling sakti, yang menjadi ahli waris dari pendekar sakti suling emas. Dan tongkatnya itu adalah sebuah benda pusaka yang selama puluhan tahun berada di dalam tangannya dan belum pernah terkalahkan. Akan tetapi kini patah menjadi 3 bertemu dengan lengan pemuda ini. Tentu saja dia menjadi penasaran, malu dan hal ini membuat ia marah bukan main.
Kemarahan sudah pasti timbul karena penonjolan kepentingan pribadi tersinggung, dan penonjolan kepentingan pribadi selalu mengejar kesenangan baik lahir batin. Satu di antara kesenangan batin adalah bayangan betapa pandainya diri sendiri. Membayangkan bahwa diri sendiri pandai, gagah perkasa, berkuasa dan sebagainya adalah menyenangkan dan kalau bayangan ini dirusak oleh kenyataan, maka akan menjadi marahlah batin. Demikian pula halnya kakek Gin Xiaolojin itu. Selama ini dia merasa dirinya amat hebat, tongkatnya amat hebat, akan tetapi kenyataan bahwa tongkatnya patah-patah bertemu dengan lengan pemuda itu membuatnya marah bukan main. "Bocah setan, kau datang mengantar nyawa," serunya dan nampak sinar putih berkelebat ketika dia mencabut suling perak dari ikat pinggangnya. Ketika dia dan Suma Qianli, kakaknya, meninggalkan Pulau Es untuk pergi ke kota raja mencari encinya, yaitu Putri Milana, oleh ayah ibu mereka di Pulau Es, mereka dilarang membawa senjata. Dan memang dua orang pemuda Pulau Es itu tidak lagi membutuhkan senjata. Seorang yang sudah memiliki ilmu kepandaian setingkat mereka memang sebenarnya tidak memerlukan lagi senjata. Selain kedua lengan dan kedua kaki mereka merupakan senjata yang ampuh, bahkan setiap buah jari tangan mereka merupakan senjata ampuh, juga setiap benda yang mereka temukan dapat saja mereka pergunakan sebagai senjata. Kini, melihat kakek itu mencabut suling perak yang tadi ditiupnya, Qian Bu bersikap waspada. Dia adalah seorang yang sedang tenggelam ke dalam kekecewaan dan kedukaan, tentu saja melihat orang yang dianggapnya keterlaluan itu dia menjadi marah. Sing sing sing. Sinar perak berkelebatan seperti kilat menyambar-nyambar dahsyat, disertai bunyi berdesingan yang nyaring. "Bagus!" Qian Bu berseru kagum karena memang hebat gerakan suling itu. Cepat dia mengelak ke sana-sini dan kemudian terkejutlah dia ketika dia melihat cara suling itu digerakkan. Dia mengenal gerakan itu. Cepat dia menghindarkan diri dan karena penasaran dia tidak balas menyerang melainkan mengelak ke sana-sini untuk mempelajari gerakan lawan lebih lanjut. Tidak salah lagi, itulah gerakan dari jurus-jurus Patsian Kiam Hoat. Dan ilmu ini adalah sebuah di antara ilmu-ilmu keistimewaan kakaknya, Suma Qianli, yang mewarisinya dari ibunya, yaitu Lulu yang pernah menjadi ketua Pulau Neraka, bahkan yang mewarisi kitab-kitab ilmu silat peninggalan pendekar sakti suling emas. Dia sendiri mengenal dan dapat memainkan ilmu Patsian Kiam Hoat karena selain dia menerima petunjuk dari ibu tirinya itu, juga ibunya sendiri, Putri Nirahai adalah seorang wanita yang serba bisa dan telah mempelajari semua ilmu, termasuk ilmu dari suling emas ini. Setelah kakek itu menyerangnya sampai 10 jurus dan dia yakin bahwa ilmu yang dimainkan itu adalah Patsian Kiam Hoat, dia meloncat ke belakang sambil berseru. "Bukankah yang kau mainkan itu Patsian Kiam Hoat?" Kakek itu tertegun dan memandang kepadanya dengan heran, kemudian tersenyum mengejek karena mengira bahwa pemuda yang lihai itu merasa takut. Kau sudah mengenal ilmu silatku yang hebat." "Bagus, kalau begitu lekas kau berlutut minta ampun dan mengenalkan dirimu agar engkau tidak akan menjadi setan penasaran tanpa nama, tewas di ujung suling mautku," kata kakek itu yang merasa mendapatkan kembali harga dirinya. Maling hina. Dari mana kau mencuri ilmu Patsian Kiam Hoat?" Qian Bu membentak marah. Kakek itu terkejut dan tentu saja dia menjadi marah sekali. Dikiranya pemuda itu menjadi gentar mengenai ilmunya, tidak tahu malah menghinanya dan mengatakannya maling. Terngiang bunyi di dalam telinganya, merah pandang matanya karena darahnya sudah naik ke kepala saking marahnya. "Bocah lancang bermulut busuk, mampuslah," bentaknya dan dia sudah menggerakkan lagi suling peraknya, kini dengan gerakan yang lebih dahsyat lagi sampai suling itu mengeluarkan suara melengking nyaring seperti ditiup mulut. Qian Bu cepat mengelak akan tetapi kini dia mengelak lalu membalas serangan lawan dengan pukulan Swat Im Sin Chiang. Wus! Kakek itu pun mengelak karena kaget sekali betapa hawa yang menyambarnya membawa rasa dingin yang menyusup tulang, lalu sulingnya kembali menghujankan serangan. Pertandingan itu cukup hebat karena memang suling kakek itu amat lihai. Akan tetapi bagaimanapun juga, dia bertemu dengan pemuda Pulau Es, putra pendekar super sakti yang sudah memiliki tingkat kepandaian tinggi sekali, maka lewat 30 jurus lebih. Hawa sakti dari Fiang Xinjiang yang panas itu menyambar dadanya dan Gin Xiaolojin berteriak keras dan roboh terguling dalam keadaan pingsan dan dengan suling masih tergenggam tangan. Qian Bu memandang tubuh yang rebah pingsan itu, diam-diam merasa heran bagaimana kakek ini dapat menguasai ilmu simpanan dari ibu tirinya yang mewarisi ilmu-ilmu dari suling emas. Kemudian dia menghapus peluhnya dan pergi meninggalkan tempat itu.
Dia sudah tidak mempedulikan lagi kakek itu karena sudah mulai tenggelam lagi dalam kedukaannya. Akan tetapi ketika dia berjalan di lereng bukit itu, di bawah sinar bintang-bintang di langit, peristiwa pertemuannya dengan kakek yang pandai ilmu peninggalan suling emas itu membuat dia ingat kepada Suma Qianli, kepada ibu tirinya, kepada ayah bundanya sendiri dan kepada Pulau Es dan bangkitlah rasa rindu di dalam hatinya. Teringat kepada mereka semua yang tercinta membuat hatinya makin merasa prihatin, merasa betapa sunyi hidupnya, betapa sengsara hatinya dan pemuda ini lalu menjatuhkan diri duduk di atas rumput, terasa lemah seluruh tubuh dan dia duduk bersama Di sampai pagi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia telah disadarkan oleh kicau burung yang riang gembira menyambut datangnya pagi yang cerah dan indah. Akan tetapi tidak terasa keindahan itu di hati Qian Bu yang sedang gundah gulana. Dia teringat akan kakek yang dirobohkannya semalam dan hatinya segera merasa menyesal. Tidak ada persoalan hebat antara dia dan kakek itu, namun dia telah merobohkannya dan meninggalkannya rebah pingsan. Jangan-jangan kakek yang sudah tua itu akan tewas karenanya. Dia menyesal sekali. Bukan wataknya untuk membunuh orang begitu saja, padahal tidak ada persoalan penting di antara mereka. Teringat akan ini Qian Bu cepat bangkit dan pergi mendaki bukit itu lagi menuju ke tempat di mana dia berkelahi dengan kakek itu semalam. Akan tetapi ketika dia tiba di tempat itu, di situ sunyi saja dan kakek itu sudah tidak ada lagi di tempat dia rebah semalam. Yang ada hanya burung-burung beterbangan sambil berkicau riuh rendah. Padahal dia tahu betul bahwa di situ tempatnya, bahkan tongkat panjang yang patah-patah milik Gin Xiaolojin pun masih berada di situ. Sudah siuman agaknya kakek itu lalu pergi dari situ. Qian Bu menarik napas lega. Baik kalau kakek itu tidak mati. Akan tetapi belum puas hatinya kalau belum dapat bertemu untuk menyatakan penyesalannya dan minta maaf. Lebih baik dia berkenalan dengan kakek itu dan bertanya secara baik-baik tentang ilmu silat Patsian Kiam Hoat itu. Siapa tahu masih ada hubungan atau pertalian perguruan antara kakek itu dengan ibu tirinya. Kalau benar demikian, bukankah berarti bahwa dia telah merobohkan kerabat atau kawan sendiri? Dia merasa makin menyesal dan mulailah dia mencari-cari di sekitar tempat itu. Akan tetapi sunyi saja di sekeliling situ, sunyi yang amat indah karena pagi itu memang cerah sekali. Tiba-tiba dia mendengar suara orang bersenandung, lapat-lapat terdengar olehnya. Cepat Suma Qian Bu melangkah menuju ke arah suara itu yang makin lama makin nyata. Kiranya itu adalah suara wanita yang amat merdu dan kiranya bukan nyanyian yang disenandungkan itu, melainkan doa yang dinyanyikan dengan suara yang amat merdu dan halus. Tak lama kemudian nampaklah orangnya yang berdoa itu dan kiranya dia adalah seorang Nikou, pendeta Buddha wanita, yang sedang memetik daun obat. Nikou itu sudah tua, tentu sudah hampir 60 tahun usianya. Tubuhnya masih ramping, wajahnya masih berkulit halus dan putih, masih nampak nyata bekas kecantikan seorang wanita, dan kini wajah itu nampak agung dan suci, di bawah kerudung yang berwarna kuning. Seorang Nikou tua yang berwajah lembut, yang memetik daun obat sambil berdoa, begitu bahagia nampaknya. Tiada bedanya antara dia dan burung yang sedang berkicau di atas dahan pohon, asyik dengan keriangan menyambut pagi yang indah. Ah, Nikou itu agaknya tidak asing dengan tempat ini. Tentu dia tahu di mana dia dapat bertemu dengan Gin Xiaolojin. Berpikir demikian, Qian Bu lalu membalikkan tubuh hendak menghampiri. Akan tetapi pada saat itu, Nikou tadi pun agaknya sudah selesai memetik daun obat dan melangkah pergi. Dan terkejutlah pemuda Pulau Es itu. Sekali berkelebat, Nikou tua itu seperti terbang saja cepatnya meninggalkan tempat itu. Bukan main cepat dan ringannya gerakan kedua kaki Nikou itu yang seolah-olah dapat terbang di atas rumput, pergi sambil terus bersenandung. Tentu saja Qian Bu menjadi kagum bukan main. Mengapa bermunculan begitu banyak orang pandai di tempat ini, pikirnya. Gin Xiaolojin itu sudah hebat, bahkan pandai memainkan ilmu silat tinggi Patsian Kiam Hoat. Dan Nikou ini pun bukan main ilmu ginkangnya, seolah-olah pandai terbang saja. Dia menjadi penasaran dan mengerahkan ginkangnya untuk lari mengejar. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa dia tidak mampu menandingi kecepatan gerakan Nikou itu. Nikou itu seperti terbang di atas rumput-rumput, mendaki bukit dan dia terus mengejar, mengerahkan seluruh kepandaiannya karena Qian Bu merasa penasaran sekali. Dia telah dilatih ginkang oleh ayah dan ibunya sendiri, padahal ayahnya adalah seorang ahli dalam ilmu Soan Hong Lui Kun, yaitu gerakan kijang yang kecepatannya tiada keduanya di dunia ini.
Biarpun dia sendiri tidak mungkin dapat mewarisi ilmu Soan Hong Lui Kun yang hanya dapat dimainkan oleh seorang yang berkaki tunggal seperti ayahnya, namun dia telah memiliki ginkang yang hebat, tidak kalah oleh kecepatan ibunya, Putri Nirahai yang terkenal itu. Namun, kini dia tidak mampu menyusul Niko tua itu. Qian Bu merasa malu dan heran sekali dan mengerahkan seluruh tenaganya, namun maklumlah dia bahwa dia benar-benar jauh kalah cepat. Akan tetapi Niko itu berhenti di dekat puncak bukit dan mulai memetik daun-daun obat yang lain lagi, tetap sambil bersenandung seolah-olah larinya yang amat cepat tadi sama sekali tidak membuatnya lelah, padahal Qian Bu sendiri agak terengah karena mengerahkan seluruh tenaga. Teringatlah pemuda ini akan niatnya bertanya kepada Niko itu tentang Gin Xiao Lo Jin. Kini lebih mantap lagi hatinya bahwa dia harus minta maaf kepada kakek itu karena ternyata bahwa bukit ini benar-benar dihuni oleh orang-orang pandai sekali. Maafkan saya, Suthai. Niko itu menoleh dan tiba-tiba saja wajahnya berubah pucat dan keranjang terisi daun obat itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke atas tanah, menggelinding sampai ke dekat kaki Qian Bu. Sejenak Niko itu hanya berdiri bengong memandang wajah Qian Bu, lalu dia berkata lirih. Omitohut. Seruan ini agaknya menyadarkannya dari kekagetan atau keharuan itu dan dia tersipu-sipu memandang ke arah keranjang yang isinya tumpah semua itu. Maaf, Suthai, saya telah mengagetkan Suthai, kata Qian Bu yang cepat-cepat mengambil keranjang itu dan mengumpulkan daun-daun yang berserakan, memasukkannya kembali ke dalam keranjang, lalu menyerahkannya kepada Niko itu penuh hormat. Niko itu memandang dengan mata tetap membayangkan keheranan dan penuh rasa tertarik, memandang Qian Bu sejak tadi dari atas ke bawah, lalu menarik napas panjang dan bibirnya berkemak-kemik membaca doa yang tidak terdengar. Ah, tidak. Sama sekali tidak. Sicu siapakah? Suara itu halus sekali dan sinar mata itu penuh kelembutan sehingga Qian Bu seketika merasa suka dan hormat sekali kepada Niko tua ini. Akan tetapi dia yang sudah melakukan kelancangan merobohkan orang di tempat yang dihuni orang-orang pandai ini segera menjura tanpa berani memperkenalkan namanya, melainkan bertanya. Kalau saya boleh mengganggu kesibukan Suthai, saya ingin bertanya apakah Suthai tahu di mana saya dapat bertemu dengan Gin Xiao Lo Jin? Gin Xiao Lo Jin? Ah, di puncak itulah tempat tinggalnya, jawab Niko itu sambil menuding ke arah puncak bukit akan tetapi matanya tetap saja tidak pernah meninggalkan wajah Qian Bu yang rambutnya panjang terurai dan dibiarkan awut-awutan itu. Qian Bu menjadi girang sekali dan kembali dia menjura. Banyak terima kasih atas petunjuk Suthai dan sekali lagi maaf atas kelancangan saya mengganggu kesibukan Suthai. Setelah berkata demikian, pemuda itu membalikkan tubuh dan berjalan mendaki puncak. Nanti dulu. Sicu. Siapakah Sicu? Terdengar Niko itu bertanya. Qian Bu menoleh dan merasa tidak enak. Dia telah berbuat salah di tempat itu, bagaimana harus memperkenalkan nama? Akan tetapi, Niko itu demikian ramah dan halus budi, tidak mungkin pula tidak menjawab. Suthai, saya Shizuma, maaf. Dia lalu melanjutkan perjalanan dengan cepat naik ke atas puncak. Sama sekali dia tidak tahu betapa jawaban itu membuat Niko ini kembali menjadi pucat sekali wajahnya, matanya terbelalak dan tangan kirinya otomatis menyentuh dada kiri. Omitohut. Omitohut. Omitohut, berulang-ulang dan memuji dan tidak mempedulikan lagi keranjangnya yang jatuh untuk kedua kalinya dan kini dia telah melangkah perlahan-lahan naik ke puncak. Sepasang matanya memandang ke arah bayangan Qian Bu dan mulutnya masih terus menyerukan pujian untuk Sang Buddha. Sementara itu, Qian Bu sudah mendaki puncak dengan cepat dan tibalah dia di depan sebuah rumah yang besar dan kuno. Rumah itu kelihatan sunyi saja seperti tidak ada penghuninya. Akan tetapi ketika dia menghampiri pintu depan, terdengarlah suara dari dalam, suara yang berwibawa dan mengandung tenaga hikang amat kuat. Inikah pemuda yang kau ceritakan itu? Benar, Suhu. Qian Bu terkejut. Suara yang menyebut, Suhu, itu adalah suara Gin Xiao Lo Jin. Dan kini keluarlah dua orang dari dalam rumah kuno itu yang bukan lain adalah Gin Xiao Lo Jin bersama seorang kakek yang lebih tua lagi, yang usianya tentu sudah ada 75 tahun, namun masih bersikap agung dan gagah. Qian Bu merasa tidak enak sekali melihat dua orang kakek itu memandang kepadanya dengan muka membayangkan kemarahan, maka cepat-cepat dia menjura dengan sikap hormat. Lo Qianwei,
Saya Sumakian Bu datang untuk minta maaf atas semua kejadian malam tadi, katanya dan ucapan ini ditujukan kepada Gin Xiaolojin. Akan tetapi yang menjawabnya adalah kakek yang lebih tua itu, yang berkata dengan suara keren. Orang muda, engkau semalam telah mengalahkan muridku yang pertama, berarti bahwa engkau sungguh sangat lihai. Dan sekarang engkau muncul pula di sini, sungguh engkau bernyali besar. Apakah engkau hendak menyatakan bahwa engkau berani pula bertanding ilmu melawan kami yang mewarisi ilmu dari pendekar Mahasakti Suling Emas? Qian Bu mengerutkan alisnya. Dia sudah merendahkan diri, sudah mengalah dan datang untuk minta maaf, akan tetapi ucapan dari kakek tua ini sungguh di luar dugaannya. Tersembunyi kesombongan besar dalam ucapan itu. Dan juga dia merasa penasaran dan curiga. Bukankah pewaris ilmu-ilmu dari Suling Emas adalah orang tuanya di Pulau Es? Bukankah kitab-kitab ilmu dari pendekar Suling Emas terjatuh ke tangan Ibu Lulu, ibu tirinya dan bahkan pusaka Suling Emas menurut ibunya pernah dipakai sebagai senjata oleh ibunya sendiri? Mengapa kakek ini sekarang mengaku sebagai pewaris pusaka Suling Emas? Namun, sebagai seorang pemuda yang terdidik baik, dia masih mampu menahan diri. Maaf, Lo Ciampue, saya datang bukan untuk mengajak bertanding ilmu dengan siapapun juga, jawabnya dengan suara agak kaku. Kalau begitu kau takut? Sepasang mata Qian Bu bersinar dan mengandung kemarahan ketika dia memandang kepada kakek tua itu. Benar-benar besar kepala dan sombong si tua bangka ini, pikirnya gemas. Tidak ada soal takut atau berani, Lo Ciampue. Saya datang untuk menyatakan penyesalan saya atas peristiwa yang terjadi semalam dan saya mau minta maaf. Hayo lekas kau berlutut dan minta ampun dengan Pai Kui, menyembah dengan berlutut, sebagai 8 kali, baru kami pikir-pikir apakah dapat mengampunimu. Kakek itu membentak lagi. Berkobar kemarahan di dalam hati Qian Bu. Dia mengangkat dada dan berdiri dengan sikap menantang. Saya Sumakian Bu selama hidup tidak pernah bersikap pengecut. Saya selalu berani menanggung semua perbuatan saya. Jangan harap Lo Ciampue akan dapat melihat saya merendahkan diri seperti itu. Kau menantang. Terserah penilaian Lo Ciampue kepada saya. Orang muda, engkau memang bernyali besar. Engkau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Aku adalah Xin Xiao Sengjin, dan dia ini adalah muridku yang pertama. Aku adalah pewaris dari pendekar Mahasakti Suling Emas dan biasanya, sekali aku turun tangan tentu lawanku akan mati. Aku masih menaruh kasihan kepadamu. Cukup, Lo Ciampue. Aku tidak takut akan segala ancaman, tidak takut mati. Akan tetapi tentang mewarisi pusaka pendekar Suling Emas, hal itu kiranya masih harus diselidiki lebih dulu. Kalau memang benar pusaka itu ada pada tangan Lo Ciampue, maaf kalau saya berani mengatakan bahwa Lo Ciampue tentu telah mencurinya. Keparat. Gin Xiaolojin marah sekali dan sudah menerjang maju dengan pukulan tangan kanan. Des. Tubuh Gin Xiaolojin terpental dan tentu dia sudah terbanting ke atas tanah kalau saja tangan kiri Xin Xiao Sengjin tidak diulur dan dengan cekatan sekali kakek ini menangkap leher baju muridnya dan mencegah muridnya terbanting. Gerakan kakek itu cepat sekali sehingga mengagumkan Qian Bu, sebaliknya Xin Xiao Sengjin juga terbelalak melihat betapa tangkisan orang muda itu membuat muridnya terpental. Orang muda, engkau benar-benar berani sekali. Terpaksa aku tidak memandang lagi usia, dan bersiaplah untuk menandingi pewaris ilmu-ilmu Suling Emas. Orang ini terlalu menonjol-nonjolkan diri sebagai pewaris Suling Emas, pikir Qian Bu dengan hati mendongkol. Jelas bahwa dia telah mengaku-aku saja. Atau kalau melihat betapa muridnya dapat mainkan Patsian Kiam Hoat, agaknya kakek ini telah mencuri kitab-kitab itu dari Pulau Es. Baiklah, ingin aku melihat sampai di mana kehebatan ilmu-ilmu yang palsu itu. Xin Xiao Sengjin sudah marah sekali dan karena dia maklum betapa lihainya pemuda itu, maka dia sudah mencabut suling emas yang terselip di pinggangnya dan menerjang maju. Singgi. Qian Bu terkejut. Sinar emas berkilauan itu memang hebat bukan main dan dia terbelalak memandang ke arah suling emas di tangan kakek itu yang tadi hampir saja mengenai kepalanya kalau dia tidak cepat-cepat mengelak. Dari mana kakek ini mendapatkan senjata pusaka ampuh itu? Apakah benar itu suling emas, senjata dari pendekar sakti suling emas ratusan tahun yang lalu, seperti yang diceritakan oleh ibunya? Akan tetapi dia tidak diberi kesempatan untuk berheran-heran lebih lama lagi karena sinar emas itu bergulung-gulung dan sudah menerjangnya dari segala jurusan dengan amat dahsyat.
Qian Bu cepat mengelak dan membalas dengan melancarkan pukulan Fiang Xinjiang yang tidak kalah dahsyatnya. Namun ternyata kakek itu gesit sekali, juga ketika dengan lengan kiri menangkis. Dari lengannya menyambar hawa Xinkang yang amat kuat, bahkan tidak kalah kuatnya dari tenaga Xinkang yang dikuasai oleh Qian Bu sendiri sehingga keduanya terhuyung ke belakang. Kakek itu makin terkejut, akan tetapi juga Qian Bu merasa kaget dan berhati-hati. Makin lama, makin terheran-heranlah Qian Bu melihat betapa kakek itu dengan suling emasnya memainkan ilmu-ilmu yang dikenalnya sebagai Patsian Kiam Hoat, Lohai Kun Hoat, dan yang terakhir suling itu mengeluarkan suara melengking dan mendengung-dengung seperti ditiup orang ketika kakek itu membuat gerakan corat-corat aneh sekali. Qian Bu mengenal gerakan ini sebagai ilmu mujizat Hong In Bun Hoat, ilmu yang amat ampuh dari pendekar suling emas, yang amat sukar dipelajari, bahkan ibu tirinya, Lulu, sendiri pun belum dapat menguasainya secara sempurna. Ilmu ini didasari kepandaian sastra, kepandaian menulis huruf indah dan dari gerakan coret-coret huruf inilah maka diciptakan ilmu silat yang amat mujizat ini. Kau pencuri, teriaknya kaget dan terpaksa dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya karena kakek itu ternyata amat lihai. Setiap huruf yang digerakkan oleh sulingnya mengandung tenaga dahsyat dan mengeluarkan bunyi lengkingan aneh sekali. Beberapa kali Qian Bu sampai terhuyung karena terdorong oleh hawa yang amat tajam dan aneh. Dia sudah berusaha untuk membalas dengan pukulan Fiang Xinjiang dan Swat Im Xinjiang secara berselang-seling, namun kakek yang lihai itu dapat pula menghindarkan diri. Bukan main hebatnya pertandingan itu. Mati-matian dan seru, sama kuat dan 100 jurus lewat dengan cepatnya. Qian Bu menjadi penasaran dan juga terheran-heran. Tidak banyak dia menemui lawan berat selama perantauannya, dan ternyata kakek ini hebat sekali, sungguh pun dia masih tidak percaya bahwa ilmu-ilmu suling emas yang dimainkannya itu adalah ilmu-ilmu asli, karena pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan dengan ilmu-ilmu yang dikenalnya sebagai ilmu-ilmu peninggalan suling emas. Menurut ibunya, kemujizatan ilmu Hong In Bun Hoat terletak pada bunyi suling yang ketika dimainkan seperti ditiup orang dan mengeluarkan lagu yang amat indah dan hal ini amat mempengaruhi lawan. Akan tetapi, walaupun suling emas di tangan kakek ini juga mengeluarkan suara melengking-lengking dan seperti berlagu, namun sama sekali tidak dapat disebut indah karena bagi telinganya terdengar sumbang. Betapapun juga, harus diakuinya bahwa sukar baginya untuk dapat mengimbangi kecepatan kakek itu dan dia mulai terdesak hebat. Maklum bahwa kalau dilanjutkan, tentu dia yang akan celaka akibat kalah cepat oleh gerakan suling, maka Qian Bu lalu mengambil keputusan untuk menggunakan pukulannya yang paling ampuh dan paling hebat. Kalau dia tidak dapat merobohkan lawan, tentu dia yang akan roboh. Gulungan sinar emas itu terlalu cepat baginya. Maka tiba-tiba pemuda ini lalu mengeluarkan pekik dahsyat yang melengking nyaring, kemudian kedua tangannya mendorong ke depan dengan inti tenaga Xinkang yang bertentangan, yaitu yang kanan melancarkan pukulan Huyang Xinjiang yang panas sedangkan sedetik kemudian yang kiri mendorong dengan pukulan Swat Im Xinjiang. Bukan main hebatnya dua pukulan ini yang sedemikian hebatnya sehingga pukulan Fiang Xinjiang yang panas itu mampu untuk memukul hangus lawan, sedangkan pukulan Swat Im Xinjiang yang amat dingin dapat membuat beku darah dalam tubuh lawan. Mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya karena kakek itu ternyata amat lihai. Setiap huruf yang digerakkan oleh sulingnya mengandung tenaga dahsyat dan mengeluarkan bunyi lengkingan aneh sekali. Beberapa kali Qian Bu sampai terhuyung karena terdorong oleh hawa yang amat tajam dan aneh. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.